Halo Ayah Bunda, selamat berjumpa lagi dengan saya, Maya Sari Suchan. Pada kesempatan ini, kita akan mengobrol tentang rahasia kecerdasan anak di Jepang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Jepang mendapat pengakuan internasional dan juga sejajar dengan negara-negara industri maju. Kemajuan iptek di Jepang tergambar dalam kecanggihan industrinya. Industri Jepang yang sudah akrab di telinga kita adalah industri otomotif dan elektronik konsumen. Siapa yang tidak mengenal motor dan mobil Honda? Atau mobil Toyota, atau juga laptop Toshiba. Itu salah satu contoh hasil dari pabrikan Jepang yang membanjiri Indonesia saat ini. Kenapa perindustrian Jepang bisa maju dengan pesat? Tentunya karena didukung dengan sumber daya manusia yang cerdas-cerdas dan kebijakan negara Jepang itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya mencetak generasi dengan kecerdasan yang tinggi? Beberapa sumber yang emak baca lebih menyoroti pada pola makan orang Jepang yang menyebabkan mereka menjadi lebih cerdas. Tetapi saya ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti dilansir dari kanal YouTube Dr. Agnes, berdasarkan pengamatan beliau, sistem pendidikan di Jepang sangat bagus, sehingga membuat anak-anak menjadi lebih cerdas. Salah satunya adalah dengan tidak menekankan pelajaran membaca, menulis, atau menghafal di jenjang TK, tetapi penekanannya adalah pada kecintaan untuk membaca buku. Bagaimana caranya agar anak bisa mencintai buku? Yaitu dengan dibacakan buku oleh gurunya. Bahkan di tempat penitipan anak, kalau di Jepang itu tempat penitipan anak dimulai dari 0 bulan. Di sana itu mereka, pada anak-anak ini, dibacakan buku oleh para pengasuhnya. Iya, dari sejak bayi. Mereka dibacakan buku dari sejak bayi. Untuk anak usia SD, ada kegiatan membaca buku selama 10 menit setiap hari sebelum sekolah dimulai. Dan yang paling menarik, banyak ditemukan perpustakaan-perpustakaan kecil, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di ruangan publik, seperti di ruang tunggu dokter atau apotik. Lalu, apa hubungannya dibacakan buku dengan kecerdasan anak ini? Dalam situs Alo Dokter disebutkan bahwa membacakan buku untuk anak juga dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak. Kemampuan ini meliputi atensi atau perhatian, ingatan, penggunaan kata-kata, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir logis. Meski si kecil belum mengerti apa yang kita ucapkan, jangan pernah berpikir kebiasaan membacakan buku kepada si kecil adalah hal yang sia-sia. Sebab anak-anak tetap bisa menyerap semua perkataan dan informasi yang ia dengar. Semakin sering membacakan buku untuk si kecil, semakin aktif pula fungsi otaknya. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa membacakan cerita mampu merangsang bagian otak yang terhubung dengan kemampuan berbahasa dan pemahaman.
Nah, nanti ini yang menjadi modal dia berpikir logis ini ya. Tidak hanya baik untuk tumbuh kembang anak secara umum, beberapa ahli juga meyakini bahwa manfaat membacakan buku bagi anak juga dapat menumbuhkan rasa empati dan kecerdasan emosional. Lengkap ternyata manfaat membacakan buku pada anak ini. Mulai dari mengaktifkan otak anak sampai membuat kecerdasan emosional anak tumbuh dengan baik. Nah, demikian sekelumit rahasia tentang bagaimana orang Jepang mempersiapkan generasi mudanya agar bisa menjadi generasi yang cerdas, yaitu dengan membacakan buku sejak mereka bayi, bukan dengan cepat-cepat mengajarkan mereka membaca, menulis sejak dini. Bukan seperti itu, tapi dibacakan buku. Nah, ayah bunda tertarik untuk melakukan jurus dari negeri Sakura ini, membacakan buku kepada si kecil? Ayah bunda, demikian obrolan kita pada kesempatan ini. Terima kasih sudah berkunjung. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati ayah dan bunda. Bila ada kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Bila ayah bunda merasa bahwa video ini bermanfaat, ayah bunda bisa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih.